Teka-teki Presiden Iran Ebrahim Raisi masih hidup atau meninggal usai kecelakaan helikopter. Nasib Presiden Iran Ebrahim Raisi tidak jelas setelah helikopter yang membawanya mengalami kecelakaan saat cuaca buruk pada hari Minggu. Helikopter itu masih belum ditemukan karena cuaca buruk menghambat pencarian. Laporan sebelumnya menyebutkan puing-puing terkait kecelakaan tersebut telah ditemukan oleh tim pencarian dan penyelamatan, namun Bulan Sabit Merah Iran membantahnya. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Jolfa di Provinsi Azerbaijan Timur, Iran. Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian juga berada di dalam helikopter tersebut. Tim pencarian dan penyelamatan sedang menjelajahi daerah pegunungan terpencil meskipun kondisi cuaca buruk dan kabut tebal menyulitkan pencarian. Mantan Menteri Pertahanan Inggris Tobias Ellwood mengatakan kepada Sky News, bukan pertanda baik jika dibutuhkan waktu lama untuk mengetahui apa yang terjadi. Dia mengakui kondisi sulit yang dialami tim penyelamat, namun menambahkan bahwa kurangnya informasi dari media pemerintah Iran telah memicu spekulasi. Jika Presiden masih hidup, maka mereka akan langsung mengonfirmasi hal tersebut, namun jika dia telah meninggal maka mereka mungkin akan menunda pengumuman apapun untuk memastikan rencana darurat sudah ada, katanya. Kita akan mengetahuinya nanti, tapi perlu ditekankan bahwa Presiden Raisi adalah orang yang sangat berkuasa, seorang garis keras, lanjut dia, yang dilansir Senin, 20 Mei 2024. Ada banyak sekali populasi muda di sana yang menyerukan perubahan, mungkin ada konsekuensi geopolitik yang besar bagi Iran jika presidennya diumumkan meninggal. Baca juga ini yang terjadi jika Presiden Iran meninggal saat menjabat. Analis BBC untuk Timur Tengah, Sebastian Asher, mengatakan dunia mengandalkan informasi yang dirilis oleh sejumlah kantor berita semi-resmi, yang sering mengutip pernyataan pejabat berbeda yang berbeda pendapat. Apa yang belum kami dapatkan, selain jaminan umum dari pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei, adalah pernyataan jelas dari pihak berwenang tentang apa yang mereka ketahui secara hitam dan putih, katanya. Saya pikir banyak pemimpin regional dan dunia akan melihat laporan yang sama seperti yang kita lihat dari lembaga-lembaga tersebut dan mencoba mendapatkan indikasi tentang apa yang terjadi. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mendesak masyarakat Iran untuk tidak khawatir terhadap kepemimpinan Republik Islam Iran, dengan mengatakan, tidak akan ada gangguan dalam urusan negara. Raisi, 63, sangat dekat dengan pemimpin tertinggi Iran dan juga salah satu pesaing serius sebagai suksesor sebagai pemimpin tertinggi Iran, menurut analisis dari BBC Persian. Dilaporkan bahwa di mata sebagian besar rakyat Iran, pemimpin tertinggi dan garda revolusi Islam adalah orang-orang yang membuat keputusan politik dan kebijakan luar negeri yang penting. Seorang jenderal senior Iran mengatakan Amerika Serikat dan aliansi yang dipimpinnya yaitu NATO telah mengerahkan 240 jet tempur untuk melindungi Israel selama serangan rudal dan drone Teheran bulan lalu. Mayor Jenderal Gholam Ali Rashid, Komandan Markas Besar Khatam Al-Anbiya, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan media Iran yang diterbitkan Iran pada hari Minggu, ketika dia menguraikan rincian baru tentang operasi anti-Israel baru-baru ini. Dalam serangan multicabang yang dijuluki Operasi Janji Sejati itu, Angkatan Bersenjata Iran meluncurkan puluhan versi Israel
namun kenyataannya dengan ratusan serangan ke markas Zionis dan drone-drone yang juga menembakkan serangan ke Israel. Serangan udara Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Damaskus telah menewaskan 2 jenderal. Itulah yang melatar belakangi serangan Iran pada saat itu. Rashid mengatakan operasi janji sejati Iran mengatasi pencegahan yang diproklamirkan sendiri dan hanya khayalan dari rezim Zionis yang percaya bahwa pencegahannya dijamin dengan mengandalkan Amerika Serikat dan juga NATO. Menggarisbawahi bahwa serangan balasan Iran mengungkap kerentetan Israel, komandan senior tersebut mengatakan bahwa Amerika yang didukung oleh kekuatan utama NATO seperti Inggris dan Prancis serta beberapa negara regional menciptakan beberapa lapisan pertahanan terhadap kekuatan ofensif rudal dan drone Iran untuk melindungi Israel. Namun rudal Iran yang kuat telah melewati perisai pertahanan rudal dan menghancurkan pusat-pusat militer Israel seperti Navatim dan juga Shalagim. Menekankan bahwa rezim Israel tidak berani menunjukkan kepada dunia gambaran dari 2 pangkalan militer yang menjadi sasaran, Rashid berkata, seandainya Amerika, Inggris, Prancis, dan CENTCOM tidak segera membantu rezim Israel, maka 100% proyektil Iran akan menggempur targetnya dengan tepat. Komandan Markas Besar Khatam Al-Anbiya itu menggambarkan operasi janji sejati sebagai kekalahan pencegahan Israel yang mengatakan divisi Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam yang ditugaskan melakukan serangan balasan hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan ofensifnya. Operasi ofensif dilakukan oleh unit divisi Dirgantara IRGC dan unit tunggal itu hanya menggunakan 20% kekuatan saja. Sebaliknya, Amerika, NATO, CENTCOM, dan rezim Zionis menggunakan 240 jet tempur dan sejumlah sistem anti-rudal yang ditempatkan di kapal perang Amerika di Mediterania dan Laut Merah bersama dengan sistem anti-rudal rezim Zionis bergegas untuk mempertahankan diri, katanya. Seperti dikutip dari Tehran Times, mengatakan bahwa unit tunggal tersebut siap melepaskan 80% sisa kekuatan ofensifnya dan melancarkan gelombang serangan lain berdasarkan perintah. Rashid juga mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat dan Barat merupakan mitra nyata dalam kejahatan rezim Israel terhadap rakyat Palestina.